Om Swastiastu. Pemirsa, Gubernur Bali dan Wakil Gubernur terpilih Wayan Koster Giriprasta beserta Kepala Daerah Kabupaten Kota telah dilantik oleh Presiden Prabowo di Jakarta pada Kamis 20 Februari dan tentunya telah melaksanakan upacara Jaya-Jaya pun dilakukan di Pura Agung Besakih sebagai rasa syukur terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Banyak harapan dari masyarakat, khususnya masyarakat Bali terhadap pemimpin terpilih, tentunya untuk masa depan Bali yang lebih baik. Kepala Daerah Membangun Bali akan kita bahas di Talkshow Merah Putih. Tentunya sudah hadir narasumber yang akan kita ajak berbincang-bincang mengenai topik kita pada hari ini. Langsung saja saya sapa yang pertama ada Profesor Dr. Insinyur Igede Suranaya Pandit MP. Beliau adalah Rektor Universitas Warmadewa. Om Swastiastu, Profesor Pandit. Kemudian kami juga sudah menghadirkan Profesor Iketu Sudarsana BSD. Beliau adalah Rektor Universitas Udayana sekaligus Ketua Forum Rektor. Om Swastiastu, Pak Rektor. Kemudian paling ujung ada Dr. DRS Imade Sukomerta MPD. Beliau adalah Rektor Universitas Mahasaraswati Denpasar. Om Swastiastu. Baik, terima kasih Bapak-Bapak. Dan yang pastinya seperti yang kita ketahui bahwa Gubernur dan Wakil Gubernur Bali terpilih sudah kita ketahui, Bapak Wayan Koster dan juga Bapak Giriprasta, bahkan dalam pidato sambutan saat rapat paripurna ke-9 DPRD Provinsi Bali, Gubernur Koster memaparkan untuk memantapkan dan mempercepat implementasi visi Nangun Satkertilo ke Bali yang diwujudkan dengan 22 misi dan 6 bidang prioritas. Saya ke Profesor Sudarsana dulu selaku Ketua Forum Rektor. Apa yang Bapak lihat dari pidato Bapak Gubernur ini sendiri, Bapak? Om Swastiastu, para pemirsa Bali TV semuanya. Jadi kalau saya melihatnya sebagai insan pendidikan di Universitas Udayana, tentu adalah melihat bagaimana kebermanfaatan daripada program-program yang direncanakan oleh pemimpin kita ke Bali, dalam hal ini adalah gubernur dan wakil gubernur terpilih. Harapan kita bahwa program-program yang sudah direncanakan ini memberikan manfaat yang maksimum kepada kesejahteraan masyarakat Bali. Nah, tentu nanti dalam implementasinya ada teknis-teknis sehingga pelaksanaan dari program ini sesuai dengan apa yang diharapkan dari tujuan program ini. Saya rasa itu yang bisa saya lihat. Terima kasih. Jadi bisa dikatakan ini visi yang dilakukan oleh Gubernur Bali ini sendiri melanjutkan periode yang pertama, seperti itu Bapak melihatnya? Ya, karena saya yakin beliau juga sudah merancang program dari periode yang sebelumnya. Ada beberapa program yang mungkin belum selesai di periode pertama dan bisa dilanjutkan di periode berikutnya, dan ini adalah waktu beliau adalah untuk mereview program-program yang pada periode pertama kurang berhasil, tetapi harapannya di periode kedua ini lebih disempurnakan. Jadi boleh dibilang merupakan suatu kelanjutan. Tentu dalam suatu kelanjutan ada review-review, ada perbaikan-perbaikan dari program-program yang terdahulu, dan juga ada program-program baru menyesuaikan dengan kebijakan dari pemerintah pusat tentunya. Ya, baik. Saya ke Prof. Pandit. Prof, sebenarnya apa yang Prof lihat ini masalah Bali yang sangat urgent yang dihadapi Bali saat ini yang perlu dipecahkan oleh kepala daerah? Baik, jadi Om Swastiastu, jadi pemirsa Bali TV. Jadi melihat urgent Bali ke depan, jadi apa yang telah pernah kami dengar dalam paparan gubernur sebelum menjadi gubernur, jadi calon gubernur pada beberapa kali mereka saat kampanye waktu itu, jadi mengatakan Bali telah disusun semacam roadmap untuk Bali 100 tahun ke depan. Nah, tentunya kami sangat apresiasi kalau Bali 100 tahun ke depan itu sudah bisa disusun dan dirancang sedemikian rupa, ya, walaupun dalam suasana yang sangat idealis, ya, untuk bisa mencapai roadmap 100 tahun Bali ke depan. Jadi sangat akan muncul keajegan, kelestarian, dan continuous, ya, Bali
100 tahun ke depan. Nah sehingga dengan itu kami merasa saat ini ada beberapa agenda mungkin yang masih akan kita lihat ya, yang masih sedang kita amati sekarang. Yang pertama masalah SDM. Jadi ada beberapa daerah, ada beberapa tempat bahkan desa yang masih SDM-nya mungkin ada yang buta huruf, ada yang mungkin juga stunting, masih ada yang di bawah paling tamatan SMP dan SMA. Jadi belum ada SDM Bali yang memang sebagian kecil, ya. Jadi masih ada yang di bawah itu, namun ada juga sebagian sudah ada yang melampaui batas SDM yang cukup ya untuk bisa menuju Indonesia emas ke depan. Di samping itu juga persoalan Bali ini tentang kemacetan maupun sampah mungkin yang juga masih selalu menggaung baik sebagai kami sebagai masyarakat ya, walaupun sebagai insan akademisi ini masih kita lihat. Jadi saat-saat tertentu jadi kita melihat ada kemacetan di mana-mana ya, bahkan juga sampah yang setiap saat juga kita temui. Ya, masyarakat sepertinya mungkin belum sadar atau belum worry ya melihat penanganan sampah yang selama ini dan belum mampu dipecahkan oleh pemerintah kita. Dan ini akan menimbulkan dampak yang luar biasa bagi pengembangan Bali 100 tahun ke depan. Termasuk juga Bali sebagai destinasi pariwisata juga akan ikut terpengaruh oleh 3 sumber yang masih ya dalam tatanan yang belum bisa terpecahkan, yang masih sedang mencari bentuk untuk pemecahan Bali ke depan. Jadi bisa dikatakan SDM, kemacetan, sampah ini menjadi prioritas juga, prioritas utama untuk ditanggulangi, dipecahkan oleh pemimpin kita. Ya, saya kira itu yang mungkin sudah kasat mata kita lihat ya, hampir pemandangan setiap saat ya yang kita amati. Jadi SDM kita masih banyak ada hal-hal yang masih di bawah standar sebuah pendidikan gitu ya di beberapa kabupaten. Jadi bahkan tadi saya katakan ada beberapa desa yang masih ada stunting. Jadi masih ada daerah yang mungkin memberikan hidup ya layak untuk makan SDM-nya di dalam rangka menuju Indonesia emas ke depan. Ini memang itu menjadi prioritas sebenarnya, sehingga Bapak Presiden Prabowo kan mencanangkan akan memberikan makan gratis begitu ya, bergizi gratis. Ini saya kira cukup signifikan sebenarnya kalau ini bisa berjalan, namun dengan sedikit ada batasan-batasan mungkin yang perlu, karena itu dampaknya juga akan luar biasa, baik sisi positif maupun sisi negatif yang masih kita lihat juga ini ke depan. Ya. Baik. Kita rehat sejenak. Nanti kita akan lanjutkan lagi bagaimana kepala daerah membangun Bali untuk ke depan. Kami akan kembali sesaat lagi. Ya, terima kasih Anda yang baru saja bergabung bersama kami di Talkshow Merah Putih. Tentunya masih kita bahas tentang kepala daerah yang akan membangun Bali, tentunya untuk Bali yang lebih baik ke depannya. Saya masih ke Prof. Sudarsana. Prof, kalau kita flashback, kita lihat ke belakang dulu ini sendiri. Anda melihat perubahan Bali di tangan gubernur sebelumnya, Bapak Gubernur Koster. Kebetulan di periode yang kedua, beliau juga memimpin Bali untuk 5 tahun ke depan ini sendiri. Baik, terima kasih. Jadi kalau kita lihat 5 tahun yang lalu, kalau kita flashback, mungkin kita bisa melihat beberapa perubahan-perubahan yang terjadi. Tentu seperti misalkan contoh saja dalam 5 tahun itu ada pembangunan infrastruktur seperti shortcut jalan dan juga perbaikan di Besakih juga kita ada lihat dari pengembangan infrastruktur yang dibangun pada masa periode sebelumnya Pak Wayan Koster, Pak Gubernur, itu cukup masif, tetapi juga tentu
perubahan yang lain adalah adanya meningkatnya kemacetan. Ini juga tentu menjadi catatan seperti yang sudah disampaikan oleh Pak Rektor tadi, Universitas Warmadewa. Jadi itu kasat mata kondisi yang kita hadapi. Nah tentu hal-hal yang sudah bagus dan kemudian dilanjutkan di periode ini itu akan memberikan manfaat yang cukup besar kepada masyarakat. Pada intinya adalah bagaimana pembangunan dan program-program kerja yang dicanangkan oleh pemimpin-pemimpin kita di Bali ini dari gubernur maupun bupati kepala daerah, jadi adalah keberpihakan kepada masyarakat kita, masyarakat Bali ini. Dan sehingga masyarakat Bali merasakan bahwa pembangunan yang direncanakan itu benar-benar manfaat, bukan hanya bermanfaat untuk pihak-pihak tertentu saja. Nah ini perlu dalam pelaksanaannya perlu dilihat dan dikaji secara garis umum, semua program yang dirancang oleh pimpinan daerah pada masa kampanye dan sebagainya itu adalah bagus gitu ya. Bagus, tinggal sekarang implementasinya seperti apa gitu. Implementasinya seperti apa. Nah tentu kita di Bali ini tentu memiliki suatu komitmen di mana kita menjadi destinasi wisata yang utama ya, wisata utama, dan itu memiliki tantangan yang cukup besar. Tantangan yang cukup besar terutama adalah pertama seperti sampah, kemudian kemacetan, kemudian eksploitasi daripada alam yang berlebihan. Oleh karena itu pemerintah provinsi juga sudah merancang yang namanya adalah pariwisata keberlanjutan, sustainable tourism. Nah, bagaimana sustainable tourism ini akan diterjemahkan, ini juga menjadi bagian dari pelaksanaan program-program itu. Dan termasuk juga sebenarnya permasalahan yang muncul ini kan dari akarnya itu adalah kita harus membangun manusia Balinya. Ya baik dari pengelolaan sampahnya, kemudian dari perilaku di dalam mengelola sumber daya alam yang ada di Bali ini, sehingga tadi akan sesuai dengan program pemerintah sekarang adalah kita juga meningkatkan sumber daya manusia kita. Itu juga tidak bisa dilupakan dari program-program pemerintah yang saat ini, karena sumber daya manusia itu menjadi bagian yang terpenting yang mengelola sumber daya alam yang ada, sehingga nanti kita harus menjadikan masyarakat Bali, orang-orang Bali itu adalah menjadi pribadi-pribadi yang unggul, pribadi-pribadi yang mampu bersaing di tingkat nasional, global. Dan intinya adalah bagaimana program-program ini memberikan kesejahteraan, keamanan, dan kenyamanan kepada masyarakat dan juga kepada pengunjung-pengunjung yang ke Bali ini. Karena wisatawan tidak akan datang kalau mereka merasa tidak nyaman. Mereka merasa tidak nyaman, apalagi yang menjadi core dari wisata di Bali itu adalah budaya dan spiritualnya. Kalau spiritual itu sudah hilang, apa yang orang dicari ke Bali? Alamnya memang bagus, tapi di tempat lain juga ada yang bagus. Tapi budaya Bali dan spiritual Bali ini yang marwah yang harus dijaga. Saya ibaratkan bahwa Bali ini adalah anugerah bagi kita. Jadi kita masyarakat Bali sebagai penjaga anugerah ini. Tetapi anugerah itu boleh dinikmati oleh banyak orang karena ini anugerah Tuhan gitu ya. Tetapi bagaimana menjaga supaya anugerah ini tetap ajeg. Nah disinilah konsep pembangunan yang sustainable, yang berkelanjutan, ini yang harus diterjemahkan. Jadi pembangunan yang berdasarkan pada Trihita Karana, di mana kita harus membangun manusianya, menjaga lingkungannya, dan menselaraskan hubungan antara Tuhan, itu Sang Hyang Widi, dan masyarakatnya. Saya rasa itu hal yang perlu kita menjadi PR bersama
untuk masyarakat Bali ini. Ada hubungannya juga dengan apa yang sudah disampaikan dalam pidato sambutan oleh Bapak Gubernur dengan 6 bidang prioritas, bahkan bidang prioritas pertama bidang adat, agama, tradisi, seni dan budaya serta kearifan lokal. Bapak melihatnya? Ya, saya melihat itu adalah prioritas yang bagus karena bagaimanapun juga seperti saya bilang tadi bahwa untuk turis atau wisatawan itu ke Bali itu apa yang dicari gitu. Apa yang dicari. Itu beberapa yang terpenting adalah sebenarnya yang khusus atau yang unik di Bali itu adalah budaya dan spiritualnya. Oleh karena itu adalah suatu kewajaran bahwa pemerintah daerah itu harus menjaga itu. Seperti yang saya bilang tadi, kita anugerah ini harus kita jaga supaya nanti untuk mempertahankan kedatangan dari wisatawan ini. Nah, ini program yang bagus. Bagaimana nanti implementasi program-program ini supaya praktek atau pelaksanaan budaya dan juga spiritual yang ada di Pulau Bali ini tidak punah atau tidak menghilang. Jadi fokus juga terhadap adat dengan 6 bidang prioritas yang pertama itu sendiri, Bapak lihatnya? Ya, betul. Baik. Saya ke Bapak Sukemerta. Pak Sukemerta, kalau kita melihat apa yang kita dengarkan pidato perdana Bapak Gubernur Bapak Wayan Koster ini sendiri, ada permasalahan, kemudian tantangan seperti Prof. Sudarsana sampaikan tadi. Ini ada yang menarik dari pernyataan Gubernur Koster tentang permasalahan dan tantangan Bali ke depan, diantaranya terkait alih fungsi lahan, kemudian infrastruktur serta budaya Bali. Seperti apa sebenarnya keadaan Bali seperti sekarang ini, Bapak melihatnya? Om Swastiastu, Bali, pemirsa Bali TV dimanapun berada yang saya banggakan. Pertama saya sampaikan terima kasih kepada Bali TV untuk kami diundang dalam kesempatan ini tentang bagaimana pemimpin Bali membangun Bali ke depan. Nah, sebelum ke pertanyaan itu, saya ingin menyampaikan juga sedikit bahwa kita akui bahwa 5 tahun yang terakhir masa jabatan beliau saya kira sudah fokus kepada infrastruktur seperti juga disebutkan oleh Pak Rektor Udayana tadi, seperti shortcut ke Singaraja, kemudian Tower Mayapada, pusat kebudayaan di Klungkung, ya di Besake itu luar biasa. Nah, ke depan ini juga kita berharap pada pemimpin Bali ke depan, baik itu gubernur maupun para bupati, supaya fokus kepada bagaimana kita meningkatkan SDM Bali, Human Development Index-nya harus ditingkatkan. Dan ini bisa dilakukan dengan pertama di bidang pendidikan. Jadi harus juga fokus juga di bidang pendidikan, di mana pendidikan itu harus kita mempunyai pendidikan yang berkualitas, baik itu human SDM-nya, baik itu human resources-nya termasuk para guru, kemudian sarana dan prasarana, kemudian juga perbaikan kurikulum. Nah, ini sangat penting sekali. Karena apa? Kalau pendidikan itu nanti tidak sesuai dengan harapan kita, yang tidak berkualitas, maka suatu bangsa tidak akan berhasil. Nah, oleh karena itu, saya mohon juga nanti dipikirkan tentang otonomi yang dilakukan di masing-masing pendidikan itu supaya bisa diberikan kebebasan sesuai dengan aturan yang ada, yaitu tentang pendidikan karakter. Itu sangat penting sekali. Karena kalau kita melihat pendidikan kita itu ada sedikit yang mungkin harus perlu tingkatkan mengenai pendidikan karakter di sekolah dasar, di PAUD. Karena apa? Kita cenderung melihat sekarang pendidikan di PAUD itu, TK atau PAUD itu mengabaikan pendidikan karakter. Karena begitu anak-anak itu masuk, kadang-kadang mereka sudah diajarkan tentang matematik, mata pelajaran itu yang memang berat. Bagaimana kalau di awal itu, mestinya kita merancang pendidikan itu supaya anak-anak TK PAUD itu dari awal tentang pendidikan karakter termasuk disiplin. Umpamanya diajar tentang disiplin mengantre, disiplin kebersihan, kalau buang sampah, kalau ada sampah jangan buang sembarangan, dimasukkan dulu dalam saku dan sebagainya. Nah, hal-hal yang kecil-kecil ini sangat mempengaruhi nanti karakter mereka setelah melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi baik SMP, SMA maupun perguruan tinggi. Kita kadang-kadang tahu bahwa kalau mengantre itu budaya kita itu tidak seperti orang-orang yang negara-negara maju,
bagaimana mereka itu budaya ngantri kayak di Jepang. Karena apa? Dari pendidikan awal itu sudah ditekankan pertama karakter, disiplin itu. Bukan fokus dulu kepada materi pendidikan. Nah itu bidang pendidikan contohnya supaya kita mempunyai pendidikan yang berkualitas. Kewajiban pemerintah untuk memfasilitasi SAPRAS pendidikan itu, sarana prasarana serta kualitas guru. Nah ini supaya diperhatikan betul. Bayangkan kalau gurunya tidak berkualitas, anak didik tentu tidak berkualitas juga. Nah apalagi sekarang ada ketentuan kalau pendidik itu harus mempunyai seorang guru itu harus mempunyai pendidikan profesi guru. Sekarang kan begitu. Ini diharapkan supaya nanti berkualitas. Kemudian yang kedua, bidang kesehatan harus juga diperhatikan. Karena kalau tidak nanti human resources-nya Bali tidak berkualitas, kesehatannya kurang bagus, tentu nanti akan pengaruhi bagaimana Bali ke depan. Oleh karena itu, tetap juga perhatikan peningkatan sarana prasarana kesehatan itu jangan diabaikan. Termasuk juga SDM-nya para dokter-dokter itu kalau bisa jangan hanya spesialisnya ada di kota-kota saja, supaya merata di puskesmas juga ada. Karena itu masyarakat kebanyakan di pedesaan. Nah ini harus juga fokus, jangan dilepaskan itu pendidikan kesehatan. Nah kemudian juga pemimpin Bali ke depan itu harus jangan terlepas dari peradaban. Sekarang ini kan zaman teknologi. Ini tidak akan bisa kita lewat daripada zaman teknologi begitu. Oleh karena itu nanti SAPRAS terkait dengan teknologi memberikan wifi gratis kepada masyarakat itu supaya juga diberikan. Karena seperti Jepang, negaranya maju tapi tidak akan lepas dari akar budayanya mereka. Nah itu. Kemudian yang terakhir itu adalah sebelum yang tadi pertanyaannya itu, yaitu tentang bagaimana pemimpin itu betul-betul tegas untuk menegakkan aturan. Nah sekarang ini kan kita tahu sumber ini semuanya bersumber daripada korupsi. Nah ini seorang pemimpin nanti harus betul-betul menegakkan aturan. Apapun kalau ada sesuatu yang tidak benar, baik itu di pemerintahan maupun di instansi di bawahnya itu melakukan sesuatu di luar daripada aturan supaya tidak tegas untuk memberikan efek jerah. Ya, tentang permasalahan yang dihadapi dan juga tantangan tentang bagaimana alih fungsi lahan, kemudian infrastruktur serta budaya Bali saat ini. Nah ini juga masalah kita sekarang bersama. Kita tahu bahwa tiap-tiap kabupaten itu mempunyai kewenangan untuk mengatur tata ruangnya sendiri. Ya. Nah ini sangat sayangkan sekali bahwa kalau ini tidak dikontrol dengan baik, Bali ini adalah pulau yang sangat kecil, lahannya sangat terbatas. Kemudian kalau tata ruangnya itu nanti tidak tegas, di mana pengembang seenaknya melakukan alih fungsi lahan dari pertanian ke pemukiman itu, kita juga nggak akan tahu bagaimana ketahanan pangan Bali ke depan. Ya karena sekarang kita sudah melihat dan itu sudah semua tahulah bagaimana masifnya alih fungsi lahan untuk wisata ini. Sedangkan kita tahu bahwa di Bali itu adalah sumbernya adalah pariwisata budaya dan pertanian. Nah seperti kemarin waktu COVID, pariwisata itu kolaps, akhirnya kita melirik pertanian lagi. Dan sekarang itu wacananya itu cuma ada pada tataran wacana saja bahwa pertanian diperhatikan. Tapi buktinya sekarang bagaimana nasib petani di pedesaan ini. Pasca panen kita bisa lihat harganya sangat murah, tidak diperhatikan. Pengairan juga mestinya harus diperhatikan. Karena sebagian besar rakyat Bali itu juga tinggal di pedesaan. Oleh karena itu rem alih fungsi lahan, karena sebagian besar masyarakat Bali tinggal di pedesaan, kesejahterakan mereka, sehingga mereka itu kalau sejahtera tidak akan mungkin ke kota. Karena kalau mereka tidak sejahtera pasti berlindung ke kota menjadi padat. Nah oleh karena itu tetap pariwisata plus pertanian itu diperhatikan. Jangan hanya bicara bahwa memperhatikan pertanian, nyatanya seperti itu, termasuk pengairan juga. Contoh ya, ada di Tabanan itu Subak Meliling. Subak Meliling itu ada bendungan. Semenjak bendungan itu ada, dulu sebelum ada bendungan itu bisa 3 kali panen, sekarang itu cuma bisa 1 panen, 2 kadang-kadang kalaupun ada hujan. Apa sebabnya? Saya tanya kepada teman yang memang di bidang pertanian, ternyata di sana itu bendungannya itu adalah bendungan yang dulu
bahwa tidak disangka bahwa lumpurnya luar biasa. Karena banjir itu lumpurnya luar biasa. Jadi harus secara rutin mestinya bendungan itu dirawat. Kalau terlambat perawatan, apa yang terjadi? Pendangkalan, airnya macet. Tidak bisa. Belum lagi airnya itu dipakai untuk PDAM. Nah, ini adalah suatu kebijakan-kebijakan yang tidak boleh, karena apa? Sebagian besar penduduk Bali itu masih tinggal di pedesaan. Oleh karena itu, mohon supaya alih fungsi lahan ini diperhatikan betul, jangan sampai nanti habis. Dengan tentu Pak Gubernur sudah pernah menyampaikan bahwa itu akan direm. Semoga saja nanti bisa. Saya kira demikian. Baik. Kita rehat kembali. Nanti kita akan lanjutkan lagi perbincangan di Talkshow Merah Putih hari ini. Kami akan kembali, tapi tentunya setelah yang berikut ini. Ya, terima kasih. Kita masih di Talkshow Merah Putih. Bagaimana pemimpin Bali atau kepala daerah membangun Bali ke depan. Masih kita bahas tentunya, masih bersama beberapa narasumber kami pada hari ini. Baik. Prof. Pandit, ada yang menarik sekali kalau saya membaca ada di bidang yang kedua ini tentang pendidikan juga termasuk di situ, kesehatan, pendidikan, pemuda dan olahraga, jaminan sosial dan ketenaga kerjaan. Nah, ini ada seperti yang disampaikan Bapak Sukomerto ini sendiri, ada bagaimana meningkatkan akses dan kualitas layanan pendidikan PAUD, TK, SD, pendidikan karakter yang sangat dibutuhkan sekali ini sendiri. Kemudian di poin yang ke-6 ini sendiri ada fasilitas beasiswa bagi lulusan terbaik SMA untuk melanjutkan pendidikan sarjana S1 ini sendiri. Ini ada hubungannya. Apa dukungan dari akademisi terhadap visi atau misi yang disampaikan oleh Bapak Gubernur ini sendiri, Bapak melihatnya? Ya, baik. Jadi terkait dengan peningkatan SDM seperti yang kita lihat saat ini, bahwasanya SDM Bali memang ada beberapa yang masih jauh tertinggal. Jadi bahkan ada beberapa SDM yang ada di pedesaan itu memang tidak mampu untuk menyekolahkan ya, atau untuk meningkatkan status mereka baik dari SMP atau SD ke SMP, SMP ke SMA, bahkan dari SMA ke perguruan tinggi. Nah, ini tentunya menjadi tantangan kita bersama, karena pendidikan tinggi dan kita sebagai insan yang ada di pendidikan tinggi, kita ada kewajiban ya untuk bersama-sama mencerdaskan kehidupan bangsa. Ini menjadi tantangan kita ya, melihat potensi Bali, melihat potensi SDM Bali, sehingga kami mengusulkan atau menyarankan para mitra yang memang telah berhasil begitu ya, apakah itu perusahaan, apakah itu institusi baik di kalangan pariwisata maupun di bidang yang lainnya, untuk sama-sama ikut ya, memberikan kontribusi berupa penyaluran jadi beasiswa, baik berupa CSR mungkin ya, yang bisa diberikan kepada beberapa perusahaan besar yang ada di Bali maupun yang ada di luar Bali, untuk bersama-sama kita memberikan apresiasi khususnya kepada SDM Bali yang masih tergolong jadi tertinggal katakan, namun dia memiliki niat untuk melanjutkan atau meningkatkan studi mereka ya, sehingga ini yang kita perlu galakkan, perlu kita gaungkan kepada pemerintah kita juga ya, termasuk Pemda Bali, jadi agar menyisakan beberapa lah APBD mereka untuk sebagian bisa dialokasikan kepada peningkatan ya, baik itu berupa beasiswa, berupa bantuan sarana prasarana untuk meningkatkan kualitas SDM Bali, dan SDM Bali dengan demikian akan ikut berkompetisi nanti ya, jadi meramaikan kompetisi kita di dalam rangka event digitalisasi era global, era kompetitif yang luar biasa. Dan
insan-insan Bali, manusia masuk Bali siap untuk bersaing kalau memang komitmen ya seluruh perangkat yang ada di Bali tanpa terkecuali ikut memberikan kontribusi dalam rangka mencerdaskan masyarakat Bali baik dari level yang paling bawah ya sampai di level ke perguruan tinggi. Dan kami dari jajaran pendidikan tinggi tentunya siap ya sebagai fasilitator ya untuk menampung SDM Bali yang ingin ya meningkatkan stratanya baik di bidang vokasi ya, pendidikan vokasi, pendidikan sarjana maupun menuju ke pendidikan pasca sarjana. Ya, kami siap untuk itu. Baik. Kesiapan dari perguruan tinggi, Pak Prof. Sudarsana, di poin 11 ini ada hal yang menarik sekali adalah meningkatkan kerjasama dengan perguruan tinggi untuk mengembangkan inkubator bisnis. Ini yang menarik sekali. Ini seperti apa Bapak melihat ini sendiri di bidang yang kedua ini sendiri? Terima kasih Blika. Kalau saya melihat dari program bidang yang kedua itu sangat relevan sekali dengan apa yang kami laksanakan di perguruan tinggi, karena secara tugas dari perguruan tinggi itu adalah melaksanakan tridharma perguruan tinggi. Salah satunya itu adalah pendidikan, penelitian dan juga pengabdian kepada masyarakat. Nah, pada dharma yang kedua itu penelitian. Nah, ini adalah tugas kami di dalam mengembangkan inovasi-inovasi dan menghilirisasi dari produk-produk penelitian yang kita miliki di universitas. Nah, ini juga apa yang kita laksanakan di universitas, di institusi pendidikan, tentu kita sangat membutuhkan kerjasama dengan pihak pemerintah daerah. Dan di sini antara kerjasama yang saling menguntungkan tentunya, di mana misalkan pemerintah daerah mengharapkan ada suatu solusi terhadap permasalahan tertentu, dan di situ kami bisa bekerjasama mencarikan solusi melalui proses-proses penelitian dan juga sehingga nanti kebijakan itu adalah berdasarkan hasil kajian akademik yang sudah dikeluarkan dari ahli-ahli di bidangnya tentunya. Nah, inilah perlu kita terus tingkatkan kerjasama ini dengan pemerintah daerah sehingga sinergitas antara institusi pendidikan dengan pemerintah daerah baik provinsi maupun kabupaten, kota itu adalah saling mengisi, karena bagaimanapun juga ini kita tidak bisa terlepas. Inilah di era sekarang ini bukan merupakan suatu era persaingan, tetapi adalah era kolaborasi. Bagaimana berkolaborasi antara dunia pendidikan dengan dunia industri, begitu juga pemerintahan, termasuk juga dari media. Ya, ini kalau dulu kita mengenal dengan triple helix, sekarang adalah pentahelix, mungkin sudah meningkat lagi ya. Bagaimana peran masyarakat juga di dalam melakukan pembangunan dan juga bekerjasama di dalam melaksanakan proses-proses pembangunan untuk kemajuan masyarakat ini. Saya rasa itu sangat penting sekali peran dari kerjasama, peran dari pemerintah daerah dengan institusi pendidikan. Namun seperti sudah disampaikan oleh Pak Rektor Warmadewa, Pak Rektor Mahasaraswati, ini terkait dengan pengembangan dan pembangunan di bidang sumber daya manusia. Ini tentu adalah kita mengharapkan peran dari pemerintah daerah atau alokasi dari pemerintah daerah untuk mensupport di dalam kemajuan pendidikan ini di dalam universitas atau institusi untuk menciptakan masyarakat lulusan-lulusan yang unggul gitu ya, sumber-sumber tenaga kerja yang unggul. Nah, supportnya banyak bentuknya, bisa berupa beasiswa, bisa juga ada alokasi, dan tentu bisa juga dari kerjasama-kerjasama yang bisa selama ini yang bisa kita terus tingkatkan. Saya rasa itu. Apakah ini bisa terrealisasi dengan kebijakan dari pusat, dengan efisiensi anggaran yang diberlakukan, termasuk juga ke sektor pendidikan?
Saya rasa dengan arahan efisiensi ini, efisiensi kan sudah ada ketentuan-ketentuan yang mana yang harus diefisiensikan. Sehingga dalam pelaksanaan program-program prioritas tentu itu akan tetap bisa berlangsung karena yang diefisiensikan sesuai dengan arahan Pak Presiden itu adalah yang berkaitan dengan program-program yang memang sifatnya seremonial seperti perjalanan dinas atau kegiatan-kegiatan yang seperti ATK yang berlebihan, yang mana di mana isu kita digitalisasi ini mungkin barangkali untuk ATK itu bisa kita minimaliskan. Jadi berdasarkan kondisi efisiensi ini, saya rasa program-program prioritas masih tetap kita bisa jalankan. Dan ini tergantung sekarang bagaimana dari pihak pemerintah daerah menyisir anggarannya, melihat mana program-program prioritas dan mana program-program yang bisa dinomor duakan gitu misalkan. Nah ini rasanya saya rasa tidak ada masalah dalam hal kerjasama maupun dalam hal pelaksanaan support kepada pengembangan sumber daya manusia. Karena bagaimanapun juga sekarang eranya kita harus membangun sumber daya manusia yang unggul untuk menuju Indonesia Emas di 2045 ini. Dengan kondisi modus demografi yang sudah sering kita pahami, ini kalau kita salah di dalam pengembangan sumber daya manusia di sini, maka itu barangkali tidak akan terjadi. Saya rasa itu. Jadi tidak ada hambatan untuk melaksanakan hal tersebut, walaupun dari kebijakan dari pusat ini sendiri dengan efisiensi anggaran ini sendiri, Bapak melihat ya? Saya rasa tidak ada masalah kalau di dalam pelaksanaan penyisiran anggaran bisa melihat dari prioritas mana yang akan diutamakan. Baik, prioritas mana yang harus diutamakan. Saya ke Pak Sukemerta. Pak Sukemerta, bagaimana Bapak melihat dengan ekonomi Karti Bali yang digagas oleh Bapak Wayan Koster Niki sendiri di kepemimpinan yang kedua ini sendiri? Ya tentu seperti yang beliau sering sampaikan dalam berbagai kesempatan, baik 5 tahun sebelumnya dan juga kemarin, itu memang itu beliau sudah sangat komprehensif sekali menyampaikan semua. Nah khusus untuk bidang pendidikan, menyambung juga dari Pak Rektor Udayana dan Rektor Dewa, intinya bahwa setiap perguruan tinggi, pendidikan tinggi itu mempunyai kriteria perguruan tinggi itu menyangkut satunya adalah pengabdian pada masyarakat itu sendiri. Yeah. Nah kemudian kita tahu bahwa untuk pendidikan memang wilayah pendanaan pendidikan dasar dan menengah itu ada di provinsi. Kalau perguruan tinggi sih tidak ada. Namun kemarin kami sudah berterima kasih pertama kali dari Pak Gubernur, kami mendapat bantuan beasiswa dari Pak Gubernur pada saat COVID. Dan tentu kami berharap ke depan itu juga Pak Gubernur ke depan itu jangan sampai lepas, kalau bisa tolong juga dianggarkan alokasi untuk peningkatan sumber daya manusia di perguruan tinggi. Paling tidak ya memang sih kami sudah kerjasama. Saya kira semua ini perguruan tinggi melakukan kerjasama dengan setiap pemerintah kabupaten juga tetap. Paling tidak beliau akan berikan nanti kesempatan banyak kita untuk melakukan kegiatan-kegiatan pengabdian masyarakat di masyarakat. Dan ini beliau pasti akan memperhatikan hal itu, apalagi beliau adalah sebelumnya seorang dosen, tahu untuk pelaksanaan Tridharma perguruan tinggi kita perlu berkolaborasi dengan pemerintah setempat. Intinya kami berharap semoga Pemprov Bali, ya kita juga nggak tahu karena anggaran sudah akan dipangkas, supaya ada tetap juga alokasi beasiswa kepada mahasiswa, sekalipun ranahnya itu memang pendidikan tinggi itu di pusat. Kalau gubernur memang menengah ke bawah gitu. Nah khusus untuk kami yang di swasta tidaklah banyak tergantung dengan pendanaan dari negeri. Beda dengan Pak Rektor Unud itu sebagian besar dananya dari pusat. Nah sedangkan kami adalah mengatur sendiri. Tapi alangkah baiknya kalaupun juga ada bantuan seperti itu kan sangat bagus sekali gitu. Saya kira itu. Baik. Kita rehat kembali, nanti kita akan lanjutkan lagi bagaimana kepala daerah membangun Bali. Pemirsa jangan kemana-mana, kami akan kembali. Tapi tentunya setelah yang berikut ini. Ya, kepala daerah membangun Bali untuk ke depan. Tentunya
membangun Bali yang lebih baik lagi. Saya ke Prof. Pandit. Prof. Pandit, ini yang kembali lagi yang menjadi permasalahan atau yang menjadi poin dari pidato Perdana Gubernur Bali ini sendiri terkait alih fungsi lahan, kemudian infrastruktur serta budaya Bali, infrastruktur. Nah, ini apakah Bapak melihat ini akan terjadi infrastruktur kita yang sempat berjalan pada saat kepemimpinan Gubernur Bali ketika ada kebijakan dari pusat dengan efisiensi anggaran, ini akan terjadi hambatan juga, tantangan juga bagi pemerintah Bali untuk melanjutkan infrastruktur yang sudah berjalan. Bapak melihatnya? Jadi Bali merupakan mungkin boleh dikatakan small island ya. Jadi Bali itu kecil. Ya. Bali itu tidak memiliki sumber daya alam. Ya. Yang dimiliki Bali hanyalah sumber daya pariwisata, sumber daya budaya. Ya. Sehingga salah satu cara untuk mensejahterakan masyarakat Bali itu bersumber dari pariwisata. Jadi tidak ada sumber lain, sumber daya alam lain yang bisa diperoleh untuk mendukung PAD Bali. Maka pariwisata menjadi satu-satunya sektor yang unggulan Bali dalam beberapa tahun ke depan. Saat ini pengelolaan pariwisata mungkin sudah banyak ya memberikan kontribusi untuk pengembangan Bali, untuk kesejahteraan masyarakat Bali. Namun ke depan pariwisata yang dilakukan ini jangan sampai merusak alam Bali. Jadi bahkan beberapa sektor itu tanpa terkendali, ya, alih fungsi lahan. Jadi katakan kita lihat secara masif, jadi beberapa wisatawan yang justru harusnya berpariwisata ke Bali justru membangun ya beberapa industri wisata yang mungkin tidak menjadi budaya Bali sebenarnya. Kita lihat di sekitar Badung ya, di Badung Utara, di sekitar Kerobokan dan Tanah Lot begitu. Jadi banyak ada wisata-wisata pembangunan alih fungsi lahan-lahan pertanian yang tadinya ada di sana itu berubah ya, menjadi wisata-wisata yang mungkin tergolong massal begitu ya, yang justru akan merusak pariwisata Bali sebenarnya. Dan hal inilah sebenarnya kami mengusulkan ya kepada Bali. Jadi ke depan itu bukan wisata massal yaitu mass tourism yang cenderung mungkin merusak alam Bali. Mungkin kalau bisa perlu mungkin dikembangkan semacam eko wisata. Jadi wisata yang berbasis tadi spiritual, healing, ya, berbasis budaya Bali yang menjadi atraksi Bali untuk ajaknya Bali. Ya, ini yang menjadi ikon Bali, yang menjadi daya tarik wisatawan datang ke Bali. Bukan wisatawan yang datang ke Bali justru membangun infrastruktur Bali yang tidak mungkin bernuansa berkelanjutan. Jadi ini mungkin saran kita. Jadi kalau bisa Bali ke depan ini, jadi alih fungsi lahan bisa diminimize. Karena Bali juga di samping budaya sangat tergantung dari pertanian. Karena pertanian ini akan bisa berkelanjutan ya. Karena tidak ada cara lain. Ya, karena manusia Bali butuh hidup. Hidup itu sangat ditentukan oleh ketersediaan pangan dalam arti luas ya. Baik itu budidaya, perikanan, peternakan, bahkan teknologi pertanian, komoditi. Ini yang perlu mungkin terus dipertahankan sehingga sumber makan ya, sumber makan masyarakat Bali ini bisa tersedia di Bali. Jadi tidak didatangkan dari luar ya, sehingga dipisah Bali juga akan keluar dia. Namun kalau itu bisa disediakan di Balan dan ini akan menjadi atraksi ya wisata untuk datang ke Bali.
termasuk juga Bali. Sekali lagi merupakan small island Bali. Bali dikelilingi oleh laut. Banyak nelayan-nelayan Bali ya, yang hidup di seputaran pantai-pantai yang ada di seluruh Bali, baik selatan, di barat, di utara maupun di timur. Ini yang sangat potensial menjadi atraksi wisata, yang menjadi tontonan, yang menjadi daya tarik, dan menjadi sumber pendapatan Bali dan keberlanjutan hidup masyarakat Bali ke depan. Ini perlu dilestarikan. Terima kasih. Ya, saya ke Bapak Sukomerta. Pak Sukomerta, bagaimana dengan terobosan-terobosan kemudian inovasi yang dilakukan yang tentunya membawa manfaat nyata bagi kemajuan Pulau Dewata ini sendiri, Bapak melihatnya? Kalau kita baca di koran juga apa yang disampaikan, rupanya Pak Gubernur sekarang ini juga sudah menyampaikan untuk mengatasi masalah kemacetan itu ialah melalui beberapa proyek nanti adanya shortcut di daerah-daerah tertentu. Ya ini sudah tentu memang harus dilakukan. Sekarang aja kita bayangkan kalau kita ke bandara saat-saat musim rame, saat-saat high season itu bisa 2 jam, bisa juga nanti kalau ini tidak diatasi, tamu-tamu yang akan check out bisa terlambat, dan kalau dia bicara tentu orang tidak akan mau datang ke Bali. Kemudian juga berdatang, dia sudah capek di pesawat sekian jam, 16 jam kalau dia dari Eropa dan Amerika. Begitu akan ke hotelnya baik Nusa Dua maupun Kuta, dia lebih dari 1 jam itu pasti mereka kurang nyaman. Dan beliau sudah menyatakan akan membangun beberapa underpass gitu. Nah, ini bagus dan harus. Cuma yang perlu dipikirkan adalah selama proyek itu berlangsung, tentu nanti kemacetannya itu yang kita bisa bayangkan. Karena sekarang dibuat proyek, kemana dialihkan? Itu betul-betul masalah yang besar. Nah, semoga saja nanti sudah dipikirkan. Memang kita harus menerima mungkin setahun selama proyek itu berlangsung, kita harus terima kenyataan kemacetan itu pasti juga akan kita rasakan. Tetapi demi Bali ke depan, tidak apa-apalah itu sudah lakukan dan memang harus. Dan kami sangat setuju sekali dengan pernyataan beliau. Di koran juga akan dibangun beberapa underpass dan telah disebutkan titik-titiknya itu. Ya, itu kabar gembira. Ya, cuma kita siap-siap saja nanti selama proyek ini berlangsung ya. Akan tidak nyaman, tetapi demi ya nggak apa. Kemudian karena Bali sebagai daerah wisata, Bali ini kan tidak ada batu bara, tambang nggak ada, cuma pariwisata. Nah ini harus betul diperhatikan, apalagi konsep itulah pariwisata budaya. Dan ini sudah dilakukan dengan dengan kerti itu. Beliau sudah mikirkan bagaimana kita tetap sustainable. Pariwisata budaya itu akan terus dan memang betul-betul itu dipertahankan. Yang tidak kalah penting adalah bagaimana kebersihan itu yang memang kalau kita keluar negeri, kalau kita berkunjung daerah-daerah tujuan wisata, katakanlah kalau mencari fasilitas kamar mandi saja, toilet, di sini masih banyak toilet-toilet di destinasi wisata itu yang memang tidak memenuhi standar. Nah, kalau kita coba kalau di luar negeri, pertama yang menjadi perhatian itu adalah kebersihan fasilitas pariwisata toilet. Nah, ini supaya diperhatikan. Nah, ini tentunya masing-masing kabupaten atau masing-masing pengelola pariwisata sudah memikirkan hal itu. Nah, ini paling tidak tetap digencarkan karena orang yang wisata itu tentu adalah kenyamanan, kebersihan. Nah, terkait dengan daerah alih fungsi lahan ya kalau bisa, tolong nanti jangan sampai daerah-daerah pertanian seperti yang view-nya bagus kayak Jatiluwih dan juga di Tegalalang itu jangan sampai itu dibangun yang untuk akomodasi pariwisata yang menghalangi view daripada alam itu sendiri gitu. Nah ini jadi kembali lagi pada alih fungsi lahan supaya betul-betul direm. Lebih-lebih daerah itu adalah daerah kawasan wisata yang view-nya sangat bagus, rice terrace dan sebagainya. Karena kita Bali adalah itu wisata alam
memang kalau kita lihat pemandangan alam kita sih kalah dengan Jawa Barat. Cuma kita sebenarnya lah budaya ini yang paling terkenal di dunia itu. Baik. Pariwisata budaya. Ya, Itu. saya ke Prof. Sudarsana. Prof, bagaimana Anda melihat visi Gubernur Koster yang melandasi segala kebijakannya Nangun Sakertilo ke Bali melalui pola pembangunan berencana menuju Bali era baru ini sendiri? Prof melihatnya. Terima kasih. Kalau saya secara pribadi melihat visi dari beliau itu sangat bagus, di mana sangat holistik, di mana kita pembangunan itu sudah direncanakan secara menyeluruh. Tapi yang mungkin yang perlu saya sampaikan adalah di dalam implementasi daripada program-program kerja beliau dan tim work yang akan mengimplementasikan untuk mewujudkan visi dan misi daripada Pak Gubernur ini yang terpenting. Jadi implementasinya yang diperlukan nantinya. Implementasinya yang diperlukan. Tentunya ada solusi dari forum rektor saat ini? Ya, dalam implementasi ini tentu kita perlu berkolaborasi ya antara baik pemerintah provinsi maupun pemerintah daerah kabupaten dan kota. Begitu juga stakeholder perguruan tinggi dan juga masyarakat. Ini bagaimana kita kerja secara partisipatif dan kolaboratif di dalam mewujudkan visi dan misi daripada Bapak Gubernur ini. Nah, inilah yang perlu kita lakukan antara instansi pemerintahan dan juga masyarakat secara umum. Karena bagaimanapun juga untuk mewujudkan suatu program tentu adalah harus kita melakukan secara kolaborasi satu dengan yang lainnya. Di samping itu mungkin saya perlu menambahkan tadi terkait dengan pembangunan di bidang pariwisata dan sarana prasarana. Ya. Ya, karena bagaimanapun juga berapapun kita sediakan sarana prasarana, kalau kita terus meningkatkan jumlah wisatawan, ini tentu selalu akan kekurangan. Nah, ini harus dihitung, harus diproyeksikan juga terkait dengan karena kemacetan, sampah, kekurangan air, itu adalah masalah-masalah yang karena semakin banyak volume penduduk atau orang yang datang, seberapapun fasilitas yang kita sediakan selalu kurang. Tapi kita harus melihat bahwa kita sadari bersama bahwa Bali ini memang main pendapatannya, main ekonominya, ekonomi utamanya adalah dari pariwisata. Tetapi Bali harus berpikir juga mendiversifikasi pendapatan dari ekonominya sendiri. Dan tadi juga ada beberapa solusi, misalkan adalah dari pariwisata, misalkan ekowisata gitu ya, seperti itu. Nah ini, dan jangan lupa juga Bali juga harus mengantisipasi adanya perubahan iklim, climate change ini. Sementara program-program pemerintah kan bagaimana kita ketahanan pangan dan juga menjaga perubahan iklim, karena hubungan antara perubahan iklim dan ketahanan pangan ini sangat erat sekali. Misalkan airnya berkurang, musim kemarau meningkat. Nah ini harus dipikirkan hal-hal seperti itu. Di samping itu juga terkait dengan infrastruktur yang untuk mengatasi kemacetan ini, saya rasa kalau kita melihat lahan di Bali ini sangat sempit gitu ya, untuk perluasan membuat jalan baru dan jalan perlu ada terobosan-terobosan tersendiri di mana kita untuk di lahan permukaan tidak bisa, tetapi mungkin kita harus merencanakan dalam hal perencanaan subway misalkan gitu ya, untuk mengatasi kemacetan-kemacetan di mana lahan untuk pengembangan pelebaran itu tidak memungkinkan. Saya rasa ini hal-hal yang perlu kita cermati bersama-sama, karena jumlah manusia yang meningkat tentu sampah meningkat, kemacetan meningkat, kebutuhan air akan meningkat, kebutuhan sarana prasarana meningkat. Ini harus dilihat seberapa besar sih pendapatan yang digantungkan pada pariwisata, atau itu harus dipatok sehingga menjadi PAD-nya itu terdiversifikasi, tidak hanya dari pariwisata maupun dari ekonomi yang lainnya. Termasuk juga dukungan akademisi terhadap visi Nangun Sakertilo ke Bali ini sendiri? Ya, kami sebagai insan pendidikan di perguruan tinggi itu sangat mendukung visi daripada Pak Gubernur, karena ini sebenarnya spirit kami sama, bahwa kita berperan, kami berperan di dunia pendidikan, Pak Gubernur di dunia pemerintahan, bagaimana tujuan kita adalah bagaimana
menciptakan program-program yang bermanfaat dan mensejahterakan masyarakat, khususnya adalah masyarakat di Bali ini. Baik, Prof. Pandit, tentunya ada harapan ke depannya di bawah kepemimpinan Koster Giri Prasto ini sendiri, pembangunan Bali semakin maju dan Keramo Bali semakin sejahtera. Ya baik, tentu kami selaku insan akademisi ya sangat mendukung ya, kepemimpinan Bapak Koster dan Bapak Giri Prasto. Jadi 5 tahun ke depan dengan berbagai program yang sudah direncanakan. Jadi kami mendukung itu tentunya dengan tadi beberapa hal-hal terkait dengan implementasi yang mungkin perlu menjadi catatan begitu tersendiri. Jangan sampai nanti ada hal-hal yang mungkin keluar ya dari rel tersebut ya, sehingga apa yang direncanakan tidak tercapai seperti apa yang telah beliau paparkan, telah dia gambarkan dalam paparan itu menuju Bali ajak berkelanjutan sampai menuju Bali 100 tahun ke depan bisa kita wujudkan Bali tetap ajak. Baik, tentunya seperti di awal saya sempat mengatakan banyak harapan dari masyarakat bagi kita sebagai warga Bali untuk pemimpin terpilih, tentunya untuk masa depan Bali yang lebih baik lagi. Terima kasih Bapak-Bapak sudah sharing sama di Sekedar Karang. Terima kasih, kita berjumpa lagi di lain kesempatan. Om Santi 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 Om.